min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Budi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata' wa yaquluna alladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil aradu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wa la yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atu aw tahullu qariban min darihim hatta ta'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Sadaqallah. Baik, Pak Manto.
Maka apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta, hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Gimana Pak Manto? Hah? Oh Pak Manto. Dan Rasul mengimani. Ya. Urutannya menarik. Ya. Mulai dari Al-Quran, di ayat pertama dulu. Ya. Al-Quran. Terus siapa yang menurunkan Al-Quran? Iya seperti itu kan? Urutannya kan Al-Quran, aturan bahwa Al-Quran ini adalah benar. Kemudian rangkaian ayat menunjukkan siapa yang menurunkan Al-Quran, kekuasaannya seperti apa. Terus kemudian dibandingkan antara orang belajar dan tidak belajar, gitu kemarin. Nah sekarang masuk kepada ayat mengambil pelajarannya, ya kan? Ada beberapa kata yang menarik di sini, yaitu misalkan afaman ya'lamu. Ya, adakah orang-orang yang mengerti di sini atau berilmu yang bahwasanya annama unzila ilaika mir rabbikal haq, bahwasanya ketika apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu benar, ya kan? Sama saja dengan orang yang buta, hanya saja orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Gimana modal? Adakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan dari kepadamu dari Rabbmu itu benar sama dengan orang buta? Apa orang yang belajar Al-Quran ini sama dengan orang yang buta? Ya. Enggak. Yang tidak belajar. Iya kan? Di sini kan muncul orang yang berilmu, kemudian hak, kebenaran, kemudian orang buta, kemudian yang terakhir innama, sesungguhnya, hanya orang, sesungguhnya ya zakarun ini yang berakal, yang yang berzikir kan. Berzikir itu orang kemarin apa ini? Mengingat Allah kan. Orang yang mengingat, nah ingat itu banyak ya, bisa mengingat Allah, mengingat diri kita sendiri, ya kan? Artinya mengingat Allah ya terkait dengan aturan-aturan seperti apa, mengingat diri sendiri. Ini apa? Kalau mengingat diri sendiri artinya apa? Muhasabah. Gitu mana? Dan seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang sering berzikir ini adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Hah? Ya kan? Orang-orang yang senantiasa berzikir ini, senantiasa orang-orang yang bisa, ini nanti ini kan orang yang seperti ini mengambil pelajaran. Kuncinya seperti ini kuncinya. Satu, berilmu, ya kan? Mencari ilmu dari sumber yang benar, agar kita tidak termasuk seperti ini, agar kita tidak termasuk seperti ini, agar kita termasuk orang seperti ini, sehingga bisa mengambil pelajaran. Nah, gimana Pak Manto? Hah? Ya kan? Sekarang berapa hari ini puasa ini? 7 hari. 7 hari. Sudah dapat pelajaran apa? Lu makanya ditantang terus sama Rasulullah ya. Apakah hanya dapat lapar dan haus saja? Ya kan? Seperti itu. Terus itu pertanyaan kan? Apakah hanya dapat lapar dan haus saja? Ya kan? Ya itu ya. Lanjut Pak Manto sedikit tambahannya. Yaitu orang-orang yang memenuhi perjanjian dengan Allah dan tidak merusak perjanjian yang dikukuhkannya. Nah,
Apa pelajaran yang paling utamanya? Pelajaran utamanya yaitu ada dua di sini yang disebutkan. Satu, janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Yang kedua, Pak Wanto? Tidak merusak perjanjian. Nah, tidak merusak perjanjian. Perjanjian. Sekarang, kita janjinya kepada Allah itu apa? Syahadat. Itulah janji kita kepada Allah, syahadat itu. Syahadat intinya satu. Tidak ada Tuhan, satu-satunya Tuhan. Tuhan yang layak disembah adalah Allah. Terus yang kedua, Rasulullah adalah nabi, adalah utusan. Ya, satu ke atasnya ini bahwa kita meyakini bahwa semua informasi ini harus kita nanti ada sesembahan, akan ada banyak sesembahan, dan kita harus pandai mengidentifikasi bahwa sesembahan, bahwa zat yang patut disembah adalah Allah, cari ilmunya. Yang kedua, teknisnya kita dalam menjalankan atau berjalan di dunia ini harus dengan aturannya seperti ini. Ini tahu ya? Miftahul Jannah. Hah? Miftahul Jannah. Nah, iya benar ya kan? Ya ini ya, janji kepada Allah intinya itu, dua ini janji kita. Makanya itu, satu, penuhi janji, yang kedua jangan rusak janji. Penuhi janji kita berusaha memenuhi, tapi jangan merusak. Artinya apa, Komanda? Hah? Sirik. Terus apa lagi? Ya? Nambah-nambahi, ya kan? Nambah-nambahi atau mengurangi, ya kan? Ini jangan rusak janji seperti itu. Ya seperti kemarin yang pasien saya itu menyampaikan seperti itu, gimana Komanda? Hah? Ya kan? Luar biasa kan? Luar biasa itu, kan? Ada tambahan lagi yang saya lupa. Beliau menyampaikan bahwa si oknum ini itu kalau menjelaskan kitab itu tidak bisa dibantah, tidak bisa didebat. Loh, saya tanya kenapa? Tidak membuka ruang diskusi, saya bilang itu. Enggak, karena ketika dia menjelaskan kitab, pengarangnya dipanggil sama dia dan masuk dalam diri dia. Nah, itu kan luar biasa kan? Jadi yang menerangkan ini adalah yang punya kitab. Nah, ya, luar biasa ya kan? Subhanallah ya kan? Kita zaman seperti itu kan? Ini tidak bisa bina. Bagaimana kita bisa membantah orang yang pengarang kitab itu sendiri? Ya, Wanda ya. Nah, itulah. Ya, itulah ada jenis seperti itu di lingkungan kita kan? Ya, seperti itu. Itu ya, itu termasuk salah satu hal-hal yang merusak perjanjian. Ya. Baik, sampai sini ada yang disampaikan. Andika? Andika dari kemarin diem aja, Andika. Masa bahaya. Apa Andika? Ya, apa yang disampaikan di sini? Yang ayat sebelumnya itu. Yang kan 1915 1920 kan jadi satu ini. Iya. Kenapa? Buta terhadap kebenaran tuh ya fanatisme ini biasanya. Misalnya kita harus melihat kebenaran tuh bukan dari siapa yang ngomong, tapi apa yang dibicarakan. Cenderungnya kita selama ini kalau yang menyampaikan itu yang ya nggak didengarkan. Dia taklidnya ya. Itulah. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa kalau kita beragama tanpa ilmu
Akhirnya, beragama tanpa ilmu sama dengan tradisi. Hanya ikut-ikutan saja akhirnya. Ya. Gimana Pak Wanto? Ya, seperti itu ya. Ya itulah, makanya itu di sini kebenaran itu harus. Ilmu dan kebenaran itu kuncinya di sini. Belajar. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri kan sudah disampaikan waspada dengan Al-Fatihah yang terakhir itu ada dua golongan, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat dan dimurkai. Dimurkai dan sesat. Iya kan? Golongan dimurkai itu Yahudi. Kenapa kok dimurkai? Iya, dia sudah ilmunya itu sudah benar, hanya saja tidak mau. Kalau satunya, yang sesat, nah itu semangat beribadah, tapi dasarnya tidak ada. Akhirnya mengikuti tradisi. Jadi ada dua golongan ini ya. Jadi diwanti-wanti di ayat terakhir Al-Fatihah. Waspada dengan dua golongan. Ya kan? Pinter tapi tidak melakukan. Satunya semangat tapi bodoh. Ya kan? Semua semangat, ya kan? Semangat tapi bodoh, tidak mau nyari kebenaran. Itu ya. Ada di kita golongan-golongan seperti itu. Ada. Ya, seperti itu ya. Loh, Pak Parti langsung kok. Langsung ambil artinya tuh, langsung paham. Ya, seperti itu ya. Dan menariknya yang tadi yang meyakini bahwa seperti yang kemarin tuh yang sudah ziarah ke 45 kuburan, terus tadi kalau meyakini bahwa kiainya itu kalau membacakan kitab itu selalu mendatangkan pengarang kitabnya, itu koleganya Pak Wawan itu. Bukan orang yang biasa-biasa saja. Iya Mas Wawan ya? Koleganya Mas Wawan setara dengan Mas Wawan. Ya kan? Seperti itu ya. Baik, lanjut teman-teman. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhan mereka dan takut kepada hisab yang buruk. Nih, masih juga terkait dengan ayat 20. Selain itu, selain merusak janji, terkait dengan janji, yang kedua adalah orang yang ini yang janji satu. Yang kedua, hubungan. Orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Misalnya, silaturahim. Ini kan, tali persaudaraan. Itu. Dan mereka takut kepada Robnya dan takut kepada hisab yang buruk. Ini ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini proses di dunia kan. Hubungan-hubungan ini silaturahim misalkan. Yang seharusnya disambungkan, jangan malah diputuskan. Ya, karena karena mereka takut kepada Robnya dan takut kepada hisab yang buruk. Kemarin ini kan masuk bahwa pengetahuan kita tentang akhirat, pengetahuan atau keyakinan kita terhadap informasi yang akan datang, ya kan, itu juga berdasar dari pengetahuan kita
tentang siapa yang memberikan informasi tersebut. Nah, kalau dua itu kitanya lemah, keyakinan kita terkait dengan informasi yang akan datang, itu pasti akan lemah, gampang tergiring ke sana kemari. Ya. Baik, sampai sini ada yang disampaikan? Tuteran mungkin. Kalau di sini disampaikan mereka termasuk orang-orang yang senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti memiliki sifat ihsan. Ya, iman, Islam, iman, ihsan. Yang terakhir itu, ya kan? Seperti itu. Terus ada lagi? Bisa dijelaskan, Ustaz? Islam, iman, ihsan. Oh, ya. Pak Man hafal ya? Di hadis yang panjang gitu ya kan? Insyaallah. Baik, seperti itu ya. Kita teruskan dulu aja. Jadi itu ya, hubungan itu, kemudian mereka takut pada Rabbnya dan takut pada hisab yang buruk. Ya benar yang disampaikan dari Dr. Anang tadi terkait dengan Islam, iman dan ihsan. Ya kan? Ihsan pun sudah diberikan definisi yang agak longgar kepada kita. Tidak hanya kita tidak mungkin melihat Allah, tapi senantiasa diperhatikan oleh Allah. Ya, seperti itu ya. Terus lanjut. Dan juga orang-orang yang sabar karena mencari wajah Tuhan mereka, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak keburukan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Apa yang menarik dari dua-dua ini? Sabar. Hah? Di 20, 21, dan 22 ada bedanya kira-kira? Takwa itu, Bos. Hah? Takwa. Sabar ya kan? Ya. Orang-orang yang sabar, kata kuncinya sabar. Terus yang kedua, Taatan. sholat. Maksiat. Terus Jalankan nafkah dulu ya. Infak, infak. Dah. Hah? Ini ada yang menarik ini, kalimat ini, ayat ini. Apa yang menarik? Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi ya, ada dua ini. Sembunyi-sembunyi atau saya menolak kejahatan. Oh iya. Oh iya, dengan kebaikan. Oh iya, ini menolak kejahatan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Susah ini Pak Manto ya. Tapi Pak Manto sudah melakukan. Rasul itu. Iya kan? Rasul itu. Kan Pak Manto dalam rangka menyentuh Rasul kan? Walaupun terpaksa. Kalau ini walaupun sembunyi terang-terangan, ini walaupun terpaksa ya kan ya. Kemarin sudah dibahas ya. Allah akan menundukkan apa kemarin tuh? Menundukkan hati kalian atau gimana? Orang yang beriman. Terpaksa ataupun sukarela, karena ayat kemarin muncul lah. Dah, di ayat yang terakhir ini, yang dua ini, ada yang menarik enggak? Dibanding dengan 1-2 ini. Nah, ayo, apa bedanya infak dan sedekah? Hah? Infak buku? Buku termasuk infak atau sedekah? Senyum. Sedekah. Kalau infak itu cenderung ke material. Dengan kalau sedekah itu luas. Memantau menyedekai istri dalam tanda kutip. Nah, itu tidak mungkin emas kan?
Ya kan? Lain dong mesti. Ya kan? Kan juga istrinya Pak Manto juga setiap hari menyedekahi Pak Manto. Kan dikasih materi ilmu terus kan, hingga Pak Manto sabar. Materinya sabar terus ilmunya kan dari istri beliau kan. Nah itu. Jadi kalau saya, Pak Pardi, Pak Chandra, ini materinya di kantor, Pak Pardi di jalan. Nah, Pak Manto di rumah, cukup di rumah saja. Apa terus? Hah? Kepada wong sabar itu apa? Lah, Soalnya wajannya itu berat. Timbangannya nanti jatuhnya berat ya. oh terberat memang, sabar ya. Sabar itu luar biasa. Inawoha. Mas, Asobi. nah, ya ini sama dengan menjelang seperti ini kan. Jadi yang menarik mungkin di ayat ihsan ini juga masih diri kita sendiri. Kalau ini sudah ibadah sosial menyangkut orang lain. Sabar dalam mencari ridhonya. Mencari ridhonya yang mana ya? Aktivitas kita semuanya itu dalam mencari sesuatu di luar kita. Ya kan? Ini kan tidak diri sendiri kan? Ya. Ini. Terus ini juga sholat. Sabar tidak selalu pasrah ya, beda ya. Sabar itu respon kita sesuai dengan peran kita, sesuai dengan aturannya. Makanya ketika yang paling gampang contohnya Pak Manto aja ya. Ketika seorang istri seperti itu, respon kita pasti masing-masing. Ya kan? Mungkin semua dari kita berkesimpulan bahwa cerewet. Tapi Pak Manto enggak. Luar biasa. Apa namanya? Panggilannya Rasulullah pada Aisyah apa? Wah, itu panggilannya Pak Manto tak? Humairah. Iya. Yang pipinya merah. Karena ngomel terus kan. Iya Manto ya? Aisyah itu. Lah ya itu. Wahai Aisyahku. Nah, itu Pak Manto ya. Ya, panggilan seperti kan luar biasa Manto ya. Nah ini adalah ibadah-ibadah seperti itu. Jadi sabar itu bukan tidak melakukan apa-apa, tapi sabar adalah melakukan sesuatu, ya kan, sesuai dengan peran kita, sesuai dengan aturannya. Tuh. Terus yang kedua sholat. Sholat iya ibadah untuk kita, tetapi dampaknya harus dirasakan oleh orang lain. Karena tujuan sholat ada dua. Satu, keji dan mungkar. Dua itu, dan keji dan mungkar itu siapa yang merasakan? Orang lain. Karena perbuatan kita. Nah itu, ya kan? Nah kenapa kok Indonesia seperti ini? Padahal Indonesia banyak orang sholat. Berarti kualitas sholatnya, ya kan? Hanya menjalankan kuantitas sholatnya. Masih tergeser dengan pemikiran materialisme. Pokoknya sholat. Ya kan? Ya banyak materialisme, Bos. Ya kan? Banyak yang dipikir dunia. Nah, artinya sholat itu hanya dilihat dari angka, jumlah. Ya kan? Jumlahnya 5, rokaatnya sekian. Padahal sholat itu tujuannya itu tadi untuk salah satunya untuk pada orang lain. Dampak sholat itu dirasakan oleh orang lain. Ya, perbuatan keji dan mungkar. Gimana Pak Manto? Istilah sholat Pak Manto? Sholat, Bos. Nah, pokoknya kualitasnya tapi seperti itu ya. Ngajari sholat yang benar Pak Manto berarti. Ya, kan? Tapi kan diterima Pak Manto kan bukan keji dan mungkar, tapi itu bentuk kasih sayang yang luar biasa Manto ya. Baik, ini terus yang kedua adalah infak. Infak sama, infak juga yang menerima manfaat orang lain. Ya, terus yang terakhir menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya ini yang harus kita pelajari.
Ini yang mana ya? Ini susah ini, bagian yang Selalu susah. memaafkan orang aja. Hah? Selalu memaafkan orang lain. Iya, seperti itu juga. Iya. Nah, iya kan? Membalas itu sabar enggak? Sabar. Oh, membalas. Membalas itu sabar enggak? Gimana dia? Oh iya. Nah. Gimana? Kalau membalas itu termasuk kesabaran enggak? Enggak. Masa enggak? Itu selemah-lemah iman kalau mendoakan. Ya kan? Ini membalas itu termasuk kesabaran juga. Hanya saja perintahnya membalas dengan dengan yang setara. Kalau lebih, jatuhnya dolim malahan kita. Ya, itu ya. Tapi di ayat Quran kan lebih baik dimaafkan, itu jauh lebih baik, ya kan? Seperti itu. Baik, jadi ada beberapa hal yang ini individu yang pertama, yang kedua adalah individu juga untuk diri kita sendiri, yang ketiga ini berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi. Ya, baik ya. Terus ada yang disampaikan lainnya, Dokter Anang? Sabar dalam perintah, larangan, terus satu lagi apa? menjalani takdir Allah SWT. Oh, takdir, satu lagi ya. Termasuk kita duduk di majelis ilmu ini butuh kesabaran. Iya. Iya, Manta ya. Teman-teman semua. Imamnya sholatnya panjang, ini butuh kesabaran juga. Iya, ada dua-duanya. Misalnya sholat taraweh, atau sholat qiyamul lail. Imam sabar, makmum juga sabar. Contoh sabar dalam perintah. Gitu. Maksudnya memang ibadah itu juga butuh perjuangan kesabaran juga. Saya dulu ngiranya sabar itu cuman ini aja menghadapi musibah gitu. Karena orang kan sabar itu sabar itu perintah juga. Ini menghadapi musibah aja, ditimpa musibah, ditimpa kesulitan itu sabar. Tapi sabar dalam menjalankan perintah itu juga ini salah satu. Benar. Ya, banyak hal sih, banyak contoh. Benar ini. Ya, Rasulullah, para sahabat dulu kalau kita mau berislam dengan mendekati Islamnya para orang-orang yang dijamin masuk surga gitu kan, kita kan masih jauh ya. Misalnya berusaha mendekati. Itu kan kalau kita pikir-pikir perjuangan sabarnya besar. Benar. Sabar ini ya. Baik, seperti itu ya. Jadi kembali lagi, sabar adalah menjalankan sesuatu sesuai dengan peran kita dan sesuatu sesuai dengan aturannya. Itu terkait dengan perintah, larangan, dan takdir. Baik, lanjut Pak Mando. Yaitu surga-surga Adnan yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang soleh. Dari bapak-bapak mereka, istri-istri, dan anak cucu mereka. Dan malaikat-malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ini apa Pak Mantun? Hubungannya 22 dengan 23? Ya, kalau jalan 23 akan masuk surga. Nah, itu ya di akhir 23 kan akhir 22 kan disebutkan orang-orang yang seperti itu 1, 2, 3, 4 ini dapatnya surga. Surga Aden itu tingkatan keberapa Pak Manto? Lupa lagi Pak Manto ya. 2. Tidak 1. 2. Ada. Terus yang ketiga? Lupa Pak Manto ya. Udah lama enggak dites soalnya. Ya kan? Nah ini ya. Jadi ini di akhir ayat 22 disebutkan bahwa orang-orang itulah yang seperti ini
mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jelas ini. Lanjut Pak Manto. Sambil mengucapkan selamat sejahtera bagi kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah ini, salamun alaikum bima sobartum, karena kesabaran mereka, ya kan? Maka alangkah baiknya tempat kesudahan seperti itu. Ya ini kuncinya, salah satu kuncinya. Kita harus seperti ini. Ya tinggal kita nanti lebih mendetailkan ini seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Ya. Baik, ada yang dibahas tentang rangkaian ayat ini. Ini satu rangkaian selesai tuntas. Ya. Nah, itu yang menarik, ya kan? Iya. Sampai kapan sabarannya? Ya itu, Pak Manto ya. Nggak ada. Istri saya juga banyak. Sabar pada. Batasnya, halo. Sudah. Posonya ngawur kan. Sabar hari poso. Sabar kok batasi. Poso apa baik. Itu. Gimana Pak Manto? Sabar ternyata tidak ada batasnya. Ya. Yang sabar bersama Allah. Seperti apa, lidah tidak bertulang. Apa itu? Ya, lidah memang tidak bertulang, ya kan? Ya seperti itu ya. Lengkap ternyata materinya di Pak Manto ini lengkap semua ini, ya Pak Manto ya. Contohnya ada di semua di Pak Manto ya. Ya kan? Lu kan orang yang masuk surga di rangkaian ayat ini itu karena kesabaran kan Pak Manto ya. Ya itu ya. Sabar aja. Iya seperti itu. Lu udah dijelaskan tadi bahwa sabar itu memang tidak ada batasnya, tidak jelaskan sama. Saya jelaskan tapi dia bilang harus apa? Kurang sabar tanya. Ya, itu ya. Memang sabar tidak ada batasnya, ya, karena rahmat Allah juga tidak ada batasnya. Baik, lanjut. 25. Judul di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah membukukannya dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan melakukan kerusakan di bumi, mereka itulah orang yang memperoleh laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam. Gimana Pak Manto? Pokoknya kan sama dengan yang 3 ini kan. 1, barang siapa orang yang merusak janji. Terus yang kedua, memutuskan sesuatu yang harus dihubungkan. Terus yang ketiga, mengadakan kerusakan di bumi. Ini kan? Kan yang seharusnya, ini kan ibadah sosialnya kan. Ibadah sosialnya dirusak, orang-orang itulah yang memperoleh keburukan, ya, antagonisnya, kebalikannya daripada yang 3 ini, orang yang mendapatkan neraka jahanam. Jelas ternyata bedanya. Sekarang tinggal kita mau bersikap atau mau berdiri di golongan yang mana. Ini kan? Ini ada golongan surga, di sini ada golongan neraka.
Ada dua antagonisnya. Golongan kanan dan golongan kiri. Ya kan? Jelas kan ini? Terkait dengan sumber ilmu dan segala macam. Ini tiga ini, konsep ini. Ilmu, kebenaran, dan muhasabah. Nanti muncul di sini. Terus yang dimaksud merusak bumi gimana ya? Ini dan orang yang merusak hubungan sosial atau ibadah sosialnya. Kan dampaknya luas tuh ini. Ya kan? Makanya dolim itu konsepnya luar biasa. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Terutama orang lain, variabelnya juga orang lain. Dolim itu. Jadi tidak bisa kita ngomong, saya memang seperti ini. Ya kan? Masalah kamu terima atau tidak terima ya urusan kamu, itu tidak bisa. Ya kan? Lah iya makanya itu, tidak bisa seperti itu. Karena variabel dolim itu orang lain tersinggung atau enggak. Ini kan, kalau tersinggung ya berarti jatuh dalam keadaan dolim ya, tidak adil kepada orang lain. Ya seperti itu. Baik, kita memang tidak senantiasa berada di golongan yang ini. Mungkin terjebak di sana. Gue kembali kuncinya ini, zikir ini mungkin. Ada kunci terakhir di sini zikir. Zikir kembali lagi, zikir kembali lagi. Makanya latihannya kita baca Al-Quran latihannya dengan mempelajari kisah-kisah dahulu. Oh ini. Sehingga kita dengan diajari seperti itu, kita juga terbiasa mempelajari kisah kita sendiri. Bagaimana dengan kisah kita sendiri? Ya, Manto ya. Kisah yang dulu. Makanya itu perlu ditulis, Pak Manto. Biografi. Jahiliyah itu. Biografi seorang Pak Manto bersama Al-Humairah. Iya kan? Baik, ini ya. Mungkin ada yang disampaikan? Dr. Ana, Handika atau lainnya? Terkait dengan ayat 25 atau rangkaian ayat ini? Hah? Iya, ini kan penyakit hati. Oh, orang yang iri kan berarti patokannya orang lain. Dolim itu orang lain. Kalau orang lain iri ke kita, kita termasuk dolim. Ada, kalau seperti itu enggak. Karena kan kita tidak melakukan apa-apa kan terkait dengan orang itu. Ya kan? Orang iri dan orang dengki. Orang iri ya, apa bedanya iri dan dengki, Pak Manto? Masih ingat? Lebih naik lagi, lebih tinggi lagi kalau dengki. Nah, kalau sudah melakukan. Kalau iri itu masih ada keinginan saja bahwa kenikmatan atau keberkahan itu hilang dari orang itu. Kalau dengki itu sudah melakukan tindakan. Melakukan tindakan agar kenikmatan itu hilang dari orang lain. Insya Allah enggak itu. Itu termasuk bagian dari penyakit hati. Ya. Hah? Kak? Orang yang lemah. Bawah. Ya. 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 Hah? Ada hadis yang iri yang dibolehkan. Ya. Apa Pak Manto? Sebutkan. Pak Manto hafal. Apa Manto? Iri yang diperbolehkan. Satu. Adanya ada orang pinter. Al-Quran. Saya ingin kayak wong tua. Dua. Masa satu doa. Ibadah. Ada lagi. Dermawan. Iya Manto ya. Itu. Ada tambahan? Tidak boleh berharap kenikmatan itu hilang dari orang. Iya benar. Iya Manto ya. Itu ya. Seperti itu. Orang itu berbuat baik, kita memujinya, itu disitulah mulai menghancurkan dia. Benar. Namanya penyakit ain. Nah itu Manto ya. Yang namanya penyakit ain. Kalau kita ingin memuji seseorang, maka didahului dengan memuji Allah dulu, ke atas dulu, baru ke orangnya.
Sekali. Pak Manto sabar. Saya bilang gini, kau lagi ada wong. Iya. Wah, itu. Masya Allah. Dulu paling istrinya sering dipuji paling sama Pak Manto ya. Jadi menghindari air itu kita harus ke Allah dulu. Ke Allah dulu. Bahwa ini ciptaannya. Itu gampangannya bacaan-bacaan tasbih, tahmid, ya seperti itu. Masya Allah, ya kan? Seperti itu. Itu ya, apa ya kemarin tuh ya? Kalau kita sudah kena ain, bisa doakan saja. Introspeksi bahwa kemungkinan ini masuknya dari mana. Makanya kan terus ulama-ulama kan akhirnya terbelah antara, enggak sih, sebagian besar ulama itu malah melarang menggunakan foto profil, foto-foto kita disebar di media sosial, takutnya, ya kan? Takutnya, Pak Manto, takutnya ada orang-orang yang memanfaatkan foto kita, walaupun kita juga masih terjebak dalam hal itu, ya Pak Manto ya, seperti itu. Ya kita usahakan itu agar terlepas dari ain tadi, ucapan memuji Allah terlebih dahulu. Ya. Baik, ada tambahan mungkin? Iya tadi. Maksudnya bagi orang yang berhati-hati dalam beramal itu sebisa mungkin jangan pamer. Dari hasad orang-orang. Benar. Kalau terlanjur gitu, kita kan berbanyak dengan penghalang untuk itu ada dengan membaca Pikir pagi petang, ya benar. Pikir pagi petang. Benar itu. Benar. Saya malah memahaminya ketika banyak yang dari kita, mungkin yang sepuh-sepuh ya, ketika mau sholat, dibaca surat apa? An-Nas. Mungkin tujuannya seperti itu. Ini kan tujuannya terhindar dari was-was segala macam. Seperti itu. Ya. Kita memuji itu sudah Oh iya. Tanpa memuji Allah terlebih dahulu. tanpa memuji Allah. Itu termasuk itu. Ya bos. Oh, ternyata beda konotasinya antara apa yang diucapkan Pak Manto dengan yang kebanyakan, ya kan? Seperti itu ya Pak Manto ya. Ya. Ya, baik seperti itu ya. Lanjut Pak Manto. Masya Allah, luar biasa ini. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Gimana Pak Manto? Dunia itu fana. Iya, itu ya. Kalau cari harta di dunia, pasti dapatnya itu enggak, ya kan? Kalaupun dapat sedikit. Kalaupun sudah sedikit, tidak kekal. Ya kan? Enggak enak semua kan? Dicari, itu tambah lari. Kalaupun dapat, itu sedikit. Sudah sedikit, enggak kekal lagi, ya kan? Coba cari akhirat. Dicari pasti dapat, ya kan? Kalau dapat pasti besar, soalnya kali 700 ya minimal, kali 700 dapat kekal lagi, ya kan?
Seperti itu, cari yang sederhana seperti itu. Hah? Ini benar. Hanya saja kita kan terdidik sebagai makhluk materialisme. Semua di makhluk materialisme yang terdidik dengan sesuatu yang dirasakan. Seperti itu kan tidak dirasakan. Tahunya kan mana sholat Jumat dapat onta aja, pengennya dapat telur. Iya kan seperti itu. Di kampus jam berapapun sholat Jumatnya, sholat duhurnya, jam berapapun waktu duhurnya, sholat Jumat selalu diawali jam 12. Kesepakatan itu. Berangkat. Menyelesaikan jam kantor. Boleh seperti itu. Kan ada kalanya jam 11.15 sudah duhur kan? Oh, itu sebenarnya. Pokoknya jam 12 baru sholat Jumat. Nah, itu Pak Mahanto. Di sana ada itu ya? Ada, ya kan? Tapi apa ya bro? Belum, ya mungkin lagi. Iya yang pernah itu yang di Masjid Panggung itu kan lama sekali itu, bener itu, Pak. Tidak tepat waktu. Karena nunggu dimulainya tuh datangnya pejabat itu. Iya. Karena kan di pesawat. Nunggu. Setengah 1 baru mulai. Lah itu. Boleh Pak Manto? Ya boleh saja, tidak masalah ya kan. Ya kan seperti itu. Ya itulah lika-likunya. Luar biasa karena ayat ini ya. Jadi ini terkait dengan pemahaman kita, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa saja dia hendak. Itulah hak Allah, ya kan? Jangan bermain-main dengan itu. Jangan kita berusaha menjadi Allah. Jangan kita berusaha memahami apa yang ada di pikiran Allah. Jangan kita merasa mampu memprediksi keputusan Allah, ya kan? Seperti yang kemarin. Kalau saya tidak kerja, kalau Allah mau memberikan memvonis menjadikan saya kaya, ya saya pasti kaya, ya kan? Nah itu kan berusaha untuk masuk ke dalam keputusan Allah, ya kan? Dimana kita tidak punya kemampuan untuk itu. Kita kemampuannya kita gimana ini di sini? Harus berusaha, semua harus diusahakan seperti itu, ya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangannya sedikit. Jelas, sangat jelas ini ya. Jangan sampai salah orientasi, ya kan? Baik, lanjut. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Oke. Kata kuncinya di sini adalah pertanyaan mereka yang tidak masuk akal. Ya kan? Ini juga kita juga harus tahu diri. Paham terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Misalkan seperti yang kemarin yang 5 tahun yang lalu geger. Lebih baik mana orang kafir baik tapi baik atau orang Islam tapi buruk untuk dijadikan pemimpin. Ya kan? Ya. Itu kan pertanyaan seperti itu. Iya, enggak masuk. Ya kan? Kalau orang yang tidak paham terkait dengan benar salahnya pertanyaan akan dibahas itu. Ya kan? Ya. Kalau kita paham, oh ini pertanyaannya salah. Kalau jawab pertanyaan salah ya sudah selesai. Ngapain dibahas? Ya.
Sama dengan seperti ini. Orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Kalimat mukjizat itu sendiri adalah, definisi mukjizat adalah apa kira-kira? Hah? Apa? Wahyu dari Allah. Nah, definisinya apa? Definisi mukjizat apa? Wahyu dari Allah. Bukan wahyu. Mukjizat kepada para nabi, ya kan? Didefinisikan sebagai apa? Kelebihan yang gimana? Terkait dengan kita? Ya, itu ya. Bukan, artinya mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar manusia. Bener kan? Nah, di luar nalar manusia. Gitu? Orang manusia itu, misalkan orang mati ya tidak mungkin hidup lagi. Tapi Nabi Musa mampu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa mampu. Nabi Isa mampu, Nabi Musa mampu. Nabi Musa dan Nabi Isa, ya kan, mampu itu. Kan di luar nalar sebagai manusia pada umumnya. Nah, sekarang kita mukjizat. Nah, dengan mukjizat yang di luar nalar ini, sesungguhnya ada dua nanti yang bisa diterima oleh manusia secara umum. Satu, menjadikan dia sesat. Yang kedua, menjadikan dia beriman. Ada dua nanti ketika kita memandang sebuah mukjizat. Sama dengan Al-Quran kita. Al-Quran kita ini sudah disebutkan oleh Rasulullah, ini adalah sebuah mukjizat. Memang di antara kita belajar Al-Quran juga muncul ada dua. Ada yang kesesatan, ada yang keimanan. Iya kan, seperti itu. Nah, dukun-dukun juga ngambil dari ayat Al-Quran juga. Ya kan, raja-raja dan seperti itu. Ya, Wanda ya. Anak muda dan doa. Iya, mencuri juga seperti itu. Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Langsung ke kebun, ambil sapinya orang. Itu doanya Om Manto, ya kan? Doa. Ini iya, tapi bahaya juga. Bahaya juga. Ya makanya itu ada dua pokoknya nantinya ini, ya kan? Semakin mendekat atau semakin menjauh. Gitu? Hah? Jadi ada peristiwa luar biasa di luar jangkauan akal manusia yang dianugerahkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Hanya kepada nabi dan rasul tidak berlaku kepada lainnya. Khusus untuk nabi dan para utusannya saja. Ya hanya dua itu saja, nabi atau rasul. Selainnya tidak ada mukjizat itu. Gimana? Kita belajar mukjizat? Ini. Makanya itu kita sudah menjadikan ini mukjizat enggak? Dan kan definisinya sederhana, di luar nalar manusia. Nah sekarang ini sudah kita jadikan seperti itu enggak? Bahwa ini menjadi misalkan sumber kehidupan kita, sumber hukum kita, apalagi ya, Al-Furqan, Asyifa sama petunjuk, Al-Huda, sudah enggak menjadikan seperti ini? Gitu Pak Manto. Ya itulah seperti itu. Jadi terkait dengan perkataan orang kafir ini, ya memang pertanyaan yang salah ini. Ya, pertanyaan yang salah. Baik, lanjut Pak Manto. Ketenteraman hati orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman
dan hati mereka tentram dengan berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat dan menyebut Allah, hati menjadi tentram. Nah, ini ya, Wanto. Siapa orang-orang yang Dia kehendaki di ayat 27 dan menunjuki orang-orang yang tobat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, kembali, ini beriman itu menarik kata-katanya. Beriman, oke lah, didefinisikan sebagai sebuah keyakinan boleh. Keyakinan terhadap apa? Kemarin kita bahas keyakinan terhadap informasi masa depan. Iya kan? Hari akhir, pahala, surga, neraka. Iya kan? Itu kan keimanan kita. Dasarnya kita kan ingin enak. Benar tuh Pak Anto? Ya. Di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kita cari enak terkait dengan akhirat itu kita pilih yang mana? Ada informasi agama A menyampaikan akhiratnya seperti ini. Agama B menyampaikan akhiratnya seperti ini. Terus seperti itu. Nanti kan kita pilih. Ya kan, sebelum milih itu kita harus belajar siapa yang memberikan informasi terkait dengan akhirat itu. Makanya konsep ketuhanan itu harus jelas di kita dulu. Ya. Nah, yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, ini mengingat Allah lagi. Mengingat Allah itu dengan apa? Dengan banyak hal. Bisa dengan lisan, atau bisa dengan perilaku, atau bisa dengan belajar. Seperti kemarin, korelasi-korelasi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Korelasinya dengan kul. Korelasinya hubungannya dengan wa idza, apa hubungannya ketiga itu? Ya, seperti itu. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Mengingat Allah, ya. Baik, ada yang sampaikan? Kemana? Ketiga? Pak Manto? Dari ayat sebelum-sebelumnya itu, jadi Allah yang ngatur rezeki, yang memberi daya, sama membalas sabar. Nah, jadi dengan berpikir seperti itu, hati tidak bergantung pada uang, pada manusia, sama situasi. Kembali kepada Kayak kemarin, jadi kita nggak ada masalah. Iya kan? Kita hanya menggeser sedikit. Kemarin kan sudah dibahas, masalah adalah ketidaksesuaian antara keinginan dan kenyataan. Hanya tinggal geser aja, Dika tadi. Ya kan? Menggeser keinginan kita, digeser sedikit agar tidak muncul masalah. Geser kemana? Geser dengan tadi muhasabah, mengingat Allah, sabar. Gitu. Dengan geser seperti itu, semuanya menjadi tidak ada masalah. Atau gak mau diturunkan, digeser. Ya kan? Seperti itu, atau naikkan, ya kan? Ya pokoknya diubah, sehingga masalah itu menjadi berubah, menjadi tidak masalah. Ya makanya Pak Manto ini luar biasa, Manto ya. Bisa menggeser ketika ngomel, geser dikit, set. Wah, ini adalah apa Pak Manto? Rumah ini main remi di depan. Itulah kalimat, kan Pak Manto menggeser itu menjadi sebuah kalimat sayang, ungkapan sayang, toh. Gitu Manto, ungkapan Humayrohnya Pak Manto kan seperti itu. Gimana kalau tiba-tiba diem kan malah heran. Wahai Humayroh, kenapa kok diem? Ya itu benar, kesimpulan-kesimpulan seperti itu yang disampaikan Handika ya. Jadi kita geser sedikit apa yang menjadi keinginan kita. Karena kuncinya udah jelas nih, dengan mengingat Allah, ya kan? Lanjut Amanto. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan
dan tempat kembali yang baik. Soleh. Terus iman, amal soleh pada bahagia. Mungkin nggak orang yang tidak beriman beramal soleh? Hah? Nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Gimana caranya mungkin? Ya, orang beriman bagaimana? Tidak mungkin orang yang tidak beriman itu akan beramal soleh. Nggak mungkin. Karena definisi ini itu pasti lain. Hanya setengah pada toyib atau hasan saja. Mungkin hasan saja ya. Itu ada gradasinya kan antara khair, hasan, toyib sampai soleh ini kan ada gradasinya. Ya baik saja. Hanya beramal saja. Ya kan? Definisi ini. Nah itu, definisi ini yang nanti berkaitan dengan keyakinan kita. Aturan mana yang kita yakini terkait dengan informasi masa depan? Aturan yang mana? Kan banyak sekarang kan. Mau agama A, agama B, agama C, atau agama campuran segala macam. Banyak, silakan ambil. Iya kan? Silakan koreksi semuanya. Makanya Pak Manto yang diberi kesempatan setiap hari lihat bukunya itu, baca itu. Ini harus tak wocok. Gimana? Mesin kan rusak. Terus, apa kesimpulannya? Nah itu kan kesempatan untuk kita, ya kan? Ini artinya Pak Manto kan di situ. Itu jadi sebuah pertanyaan. Kenapa Pak Manto tetap ada di situ, ya kan? Oh ini mungkin jawabannya saya harus belajar seperti ini. Oh ini yang melenceng. Siapa dari kita semuanya coba semuanya yang pernah berinteraksi dengan ilmu yang seperti itu? Ilmu apa? Ilmu apa? Loh, dia kan pencetak kitab-kitabnya gereja. Berarti kan tidak ada yang baca seperti itu kan, tidak ada yang didekatkan dengan hal seperti itu. Pak Manto saja, coba baca. Nah kemudian disampaikan di sini suatu saat nanti Handika memberikan kajian, ya kan, perbandingan agama. Nah itu kan narasumbernya nanti Pak Manto. Ya itu, sampaikan Pak Manto baca. Oh ternyata ini yang salahnya seperti ini, yang kurang tepatnya seperti ini, yang tidak masuk konsep dengan konsep ketuhanannya seperti ini. Pak Manto harus mengokohkan iman dulu. Sampai terseret. Oh dia tahu ini. Muhammad itu pelajaran Nabi Muhammad. Ada sebat-sebat yang dilemparkan sebagian orang Muslim, misalnya contoh itu mereka kan pakai logika. Kami menyembah ini itu salib. Sama-sama ada ikonnya salib. Umat Islam juga sama-sama menyembah Ka'bah. Terus apa salahnya di mana? Kadang itu kalau orang yang kurang berpikir kadang waduh, oh iya benar juga ya, waduh ya, nah itu setan masuk. Iya. Bahaya. Tapi kita kan jangan sampai yang inginnya mendakwai jadi terdakwah. Ya Manto ya. Ini ya, jadi seperti ini. Kuncinya di beriman ini. Kita meyakini mana. Nah, beriman ini terkait dengan kembali lagi pada Allah. Pengetahuan tentang sumbernya informasi tentang masa depan itu yang harus kita ketahui. Baik itu ya. Ada tambahan lagi? Lanjut dulu. Pak Manto. 30. Judul pengutusan Rasul-Rasul kepada umat manusia merupakan sunnah Allah. Allah mengutus Muhammad kepada umatnya sebagaimana dia mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat mereka.
Demikianlah kami telah mengutus kamu kepada suatu umat sebagaimana sungguh telah berlaku pengutusan Rasul kepadanya beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir pada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Gimana Pak Manto? Ini menunjukkan apa ini materi dakwah apa? Tentang materi apa? Materi terkait dengan siapa Allah kita ini. Di depan demikian kami telah mengutus kamu pada suatu umat, pada umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir terhadap Rob yang Maha Pemurah. Itu yang dulu-dulu seperti itu. Ini kepada Rasulullah. Rasulullah juga diutus pada kaum yang seperti itu, ya kan? Terus kalau ada orang yang seperti itu, ya Manto ya. Oh, mana ini? Ini sudah selesai Pak Manto, besok dilanjutkan. Nah, ya kan? Sudah selesai ini. Jangan salaman dulu. Masya Allah, Pak Manto luar biasa. Di sini apa materinya? Kalau ada orang yang seperti itu terkait dengan konsep ketuhanan, jawablah, dialah Robku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, ya kan? Bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Bertawakal itu adalah menyerahkan hasilnya kepada, berserah diri setelah berusaha, ya, serahkan kepada Allah. Baik, seperti itu. Ini termasuk pada kita. Ini materi-materi seperti ini termasuk pada diri kita sendiri. Dakwahkan pada diri kita sendiri terkait juga hal ini. Artinya seperti yang sudah kita bahas kemarin, semua ini adalah skenarionya dari Allah. Ini kan juga materi untuk Rasulullah. Mungkin dikala itu umatnya seperti ini, Rasulullah merasa seperti ini. Jangan khawatir, dulu juga sama. Artinya para utusan juga diutus pada umat-umat yang juga protes. Ya kan? Seperti itu. Dan dakwahnya apa? Gampangnya dakwahnya ini semuanya itu adalah settingan dari Allah, skenario dari Allah. Itu yang tidak bisa kita ubah. Apapun yang terjadi, ya itulah skenario-nya Allah. Kita sudah diberi ini. Ya itulah fungsinya mukjizat ya ini. Ya. Baik, mungkin sampai sini aja. Besok kita lanjutkan. Ada tambahan mungkin Andika? Lainnya? Tawakal itu termasuk kemarin yang doa yang benar itu bukan cuma berdoa, tapi ada ikhtiar. Ada adabnya. Ikhtiarnya. Oh, ada ikhtiarnya. Oh iya. Benar. Benar. Berdoa tanpa ikhtiar ya sama dengan putus asa ya. Males atau males ya. Orang males ya. Baik, alhamdulillah. Kemarin juga saya memahami apa yang disampaikan, tanyakan Pak Wawan kemarin tentang amal jariah. Nah, diam-diam beliau yang paling banyak amal jariahnya ya. Saya dalam hati kan jengkel kan. Nah, kita enggak ada apa-apanya sama beliau ini ya. Yang paling enak ya Pak Chandra, diem-diem tapi dapat semuanya ini ya kan. Ya itu kan, amal sembunyi-sembunyi ya ini sembunyi-sembunyi. Allah yang menyebutkan.
Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari berdampak pada dunia dan akhirat kita. Kita diberi kemudahan memahami bahwa Al-Quran ini benar-benar mukjizat dari Allah. Ya kan? Kurang lebihnya saya maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.